Sehat semua, puji Tuhan. Kasih senyumlah kiri kanan toh. Nah, hari ini kalau kita bisa bersekutu, kita boleh bangun pagi itu karena anugerah. Nah, hari ini di berbagai belahan di dunia ada banyak orang tidak bangun. Bahkan keluarga mulai meneteskan air mata. Mengapa? Karena hidup sudah berakhir. Ya, jadi kalau hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara dan berbagai aktivitas hidup sehari-hari, itu bukan karena itulah kelebihan kita, atau karena kita sehat, atau karena kita oke. Ya, sebagai orang percaya kita hanya bisa berlutut dan bilang, Tuhan terima kasih, ini semua hanya karena anugerah-Mu. Amin. Ya, Tuhan dia baik. Ya, lagi-lagi kita diingatkan dengan peristiwa sejarah yang besar pada waktu bangsa Mesir. Ya, mereka mengejar Israel 400 tahun. Ya, sebenarnya 430 tahun. Tetapi 30 tahun itu dianggap bukan bagian dari penderitaan Israel di Mesir. Karena pada waktu Yusuf memimpin sebagai Perdana Menteri Mesir, sekalipun mereka ada di tempat perbudakan, tetapi Israel itu dia nyaman dan justru dia diberkati. Mereka memberkati Mesir. Tetapi pada waktu Yusuf mati, keturunan Firaun yang lahir, pemimpin-pemimpin kafir yang tidak kenal Yahweh atau Allah. Dan sejak itulah mereka mulai menindas. Dan ada 400 tahun Israel menderita. Sampai akhirnya masih ada segelintir orang-orang percaya yang bertahan di dalam iman mereka terhadap Yahweh, Allah, Tuhan penebus itu. Ya. Dan di atas pertahanan itulah Tuhan melihat sudah waktu 400 tahun. Wow. Sudah. Kalau begitu aku siapkan Musa menghadap Firaun dan angkat Israel kembali ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, hari ini kalau kita orang Gajah Putih pergi ya ke Laut Tiberau, itu perikop bilang Laut Tiberau, ada yang bilang Laut Merah, ya. Kita bisa lihat kalau pas jernih, bisa lihat kereta-kereta Firaun di dasar laut itu. Nanti majelis bikin panitia kecil ya, kita mulai simpan-simpan uang 3-4 tahun pergi dan lihat ya, saksikan apa yang ditulis ini. Sampai hari ini masih ada, bisa dilihat ketika laut itu tenang, jernih. Lihat kereta-kereta Firaun ada di dasar Laut Merah, Laut Tiberau ya. Itu untuk mengingatkan kepada umat manusia tentang kebesaran Allah ya, yang menyertai, yang menjaga, yang melindungi umat atau bangsa pilihan. Kalau dulu Israel itu bangsa pilihan ya, perjanjian lama, bangsa pilihan hari ini adalah siapa? Gereja. Harus paham itu. Umat pilihan Allah perjanjian baru, itulah orang percaya, saudara dan saya, gereja. Kalau umat pilihan Allah perjanjian lama, yaitu Yahudi yang ada di sana, di Timur Tengah. Inilah yang harus kita paham. Bangsa pilihan ini dipersiapkan Allah supaya dari mereka lah lahir juru selamat. Dan kita tahu keturunan lepas keturunan
akhirnya melalui keturunan Daud, ya, dari Daud kepada tetenya Yusuf, ya, kemudian turun-turun sampai kepada Yusuf, ya, dan dengan Maria maka lahirlah juru selamat. Kalau bangsa pilihan perjanjian lama melahirkan juru selamat, bangsa pilihan perjanjian baru mempersiapkan juru selamat itu untuk datang pada kali yang kedua, ya. Jadi kita tidak bisa hidup asal-asalan, kita tidak bisa hidup asal menurut kita, tidak bisa, kecuali kita bukan bangsa pilihan perjanjian baru. Tapi kalau semua orang yang mengklaim dirinya orang percaya, umat Allah, warga gereja, wajib hukumnya hidup di dalam kebenaran dan mempersiapkan kedatangan juru selamat, ya, dan bukan lagi dalam bentuk bayi mungil yang lahir di kandang, tetapi dia datang pada waktu sangkakala Allah berbunyi, kegemparan dunia terjadi, orang-orang mati akan bangkit, dan hanya orang yang percaya yang akan mulai terangkat. Bisa jadi pada peristiwa itu, nanti baca di 1 Tesalonika pasal 4. Bisa jadi pada peristiwa terangkat itu, bapak dia lihat mama itu sudah kau tinggal. Bisa. Pada waktu itu bisa saja mama naik dan bapak kenapa kau tinggal? Itu sudah. Apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Bisa saja anak-anak yang naik, bapak mama tinggal. Bisa. Soal keselamatan bukan soal keluarga, tapi soal pribadi. Dan ini akan terjadi, dan ini sudah sinyal sorga sudah mulai terlihat. Masa kedatangan itu akan tiba. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa penyeberangan Tiberau ribuan tahun yang lampau? Apa yang Bapak Ibu tangkap? 400 tahun jeritan itu naik terus. Bukan Tuhan tidak tahu, tetapi sorga terus memantau, sorga terus melihat, ya, apakah mereka benar-benar, ya, menjadi bangsa pilihan. Apakah benar-benar mereka dari pengalaman pahit menjadi budak di Mesir? Apakah mereka mau bertobat? Apakah mereka menyadari bahwa mereka butuh Allah yang memilih mereka menjadi bangsa pilihan Allah? Di dalam proses itu Bapak Ibu Saudara 400 tahun, 430 tahun. Tapi penderitaan itu 400 tahun. Mengapa begitu panjang? Ya karena bangsa ini sama sudah diketahui di Papua, sama otak miring apalagi, kepala batu apalagi. Maksudnya di sana ini semua ada, ini baik semua. Di sana-sana itu. Weh, halo. Apakah kita sama seperti Israel masa lalu? Maka Allah membutuhkan 400 tahun untuk memproses mereka. Padahal imam-imam yang Allah hadirkan di dalam masa perbudakan selalu ingatkan. Tetapi begitulah bangsa Israel ini, ya. Bapak Ibu Saudara, sesudah Allah melihat 400 tahun, it is your time, inilah waktumu, ya. Oke, Musa menghadap Firaun. Firaun bertahan, tidak. Oke, itulah pertama. Tidak, apapun terjadi, Israel tetap dan tidak boleh tetap. Tulah kedua, sampai berapa tulah? 10.
Berapa? 10. Ih, hebat memang. Ini semua siap masuk surga ini. Sampai itulah ke 10. Israel, Firaun, ya, tak tergoncangkan. Dan itulah ke 10 itu yang menyebabkan sudah kamu jalan sudah. Ya. Ternyata di tengah-tengah perjalanan itu, ya, sesudah ada penghakiman Allah melalui 10 hukuman. Firaun berubah pikiran. Siapkan pasukan, kejar, kembalikan mereka untuk jadi budak. Ya. Di tengah-tengah perjalanan, Israel melihat, Musa melihat dari kejauhan, debu-debu naik sampai ke langit. Kalau nanti Bapak Ibu baca Keluaran, ya, bagaimana mulai terjadi kegentaran. Ternyata Firaun kejar. Oh, mulai terjadi, aduh Musa, kita akan dibantai, dan mulai terjadi persungutan. Bapak Ibu lihat Alkitab, ya. Coba baca ayat 12. Baca sama-sama. Atau saya baca ayat 11 dan Bapak Ibu baca ayat 12 dari Keluaran 14. Dan tadi kita tidak baca. Tadi kita mulai dari ayat 15. Tapi ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Ya, itu mereka sudah pasrah, sudah kalah. Sudah, biar sudah, ini kita nasib. Biar sudah jadi budak. Ya, tete ini sudah turun temurun, moyang punya anak sampai tete bapak sampai cucu selama 400 tahun sudah kami budak. Allah bilang kami bangsa pilihan, tapi tidak, biar sudah kami budak. Pada waktu ada berita, kemudian keluar di padang gurun, dan begitu lihat ke belakang, Firaun kejar, dan kita harus bilang apa? Kenapa mau keluar? Biar sudah di Mesir. Itu. Ya. Adakah di antara kita yang dalam hidup ini bersungut-sungut? Padahal kita menjadi kekristenan puluhan tahun. Ya. Ayat yang tadi Bapak Ibu baca itu, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, ya? Janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Biar sudah, ini saya pun nasib, ini sudah, biar sudah menyerah di dalam hidup, sekalipun sebagai bangsa pilihan. Kalau di antara kita dalam diri menyatakan kita adalah orang percaya, kekristenan, umat Allah, tetapi ternyata dalam perjalanan dia menyerah, dia mengabaikan Allah. Israel membuktikan itu. Dan ini Musa yang Allah percayakan, ini lagi, ya, sama. Coba lihat ayat 13, ya. Ya, ini untuk menguatkan Mesir ini, Israel, ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14, baca sama-sama. Saudara lihat, ya, ini sepertinya pelarian begitu dari seorang pribadi yang bernama Musa, ya, di depan umat Allah. Dia bilang, jangan takut,
Kemudian yang tadi Bapak Ibu baca ayat 14 itu apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Seakan-akan itu surga yang akan melawan semua lawan kita, dan kita ini tenang saja. Tapi yang tadi ayat 15 itu teguran keras dari Allah kepada Musa. Coba kembali lihat ayat 15 yang tadi pelayan yang membaca itu, ya. Tuhan koreksi Musa, ya. Padahal di ayat atas dia bilang jangan takut, ya. Umat Allah jangan takut, berdirilah tegak, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ini Musa punya kata-kata ayat 13. Ternyata ayat 15. Coba lihat Alkitab. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya. Secara diam-diam Musa dia berdoa, dia bicara dengan Allah. Mari belajar, jangan seperti Musa. Ya. Di muka-muka itu kita percaya. Tapi diam-diam mengeluh. Ini yang ditemukan oleh Allah. Ya. Karena itu Allah koreksi dia. Dan Allah bilang, katakanlah kepada Israel, ayat 16 dan seterusnya. Ya. Angkatlah tongkatmu, hulurkanlah tanganmu ke atas laut. Itu karena mereka sudah ada di tepi laut Tiberau, dan dari belakang Mesir sudah dekat. Ya. Tadi kita baca, Tuhan bilang angkat tongkat, belah itu laut Tiberau. Laut terbelah tadi digambarkan di pinggir-pinggir itu seperti tembok, dan dasar laut itu kering. Israel jalan. Bapak Ibu ini karena laut ini lebar, ya, maka waktu Israel jalan, sebelum dia naik ke atas ke seberang dataran yang kering seberang, mereka masih di tengah laut yang terbelah. Mesir sudah masuk juga, sudah di laut yang terbelah. Mesir juga sudah jalan di dasar laut Tiberau yang kering, sudah sama-sama sudah di dalam dasar laut yang kering. Ya. Tetapi Tuhan bilang, begitu kau sampai terakhir di atas, tadi kita baca tiang awan itu dia sudah mundur. Bapak Ibu, perjalanan Israel itu ada tiang awan pada siang, ada tiang api pada malam. Ya. Alkitab menulis tadi kita baca tiang api, tiang awan, dia berjalan sebagai penuntun jalan, belok kiri belok kanan untuk Israel ikut. Alkitab bilang tadi tiang awan dia sudah mundur. Dia bukan di depan, tapi dia ada di belakang. Dia berdiri antara Israel dan Mesir. Nah, coba lihat tadi Alkitab yang tadi kita baca. Nah, coba lihat Alkitab ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, kereta dan orang-orang berkuda sampai ke tengah laut. Mereka juga sudah ada, ya, karena laut itu dia sangat lebar. Dua bangsa ini ada di tengah laut, ya. Di antara dua bangsa ini ada tiang api, tiang awan, penuntun, ya. Itu hanya untuk apa? Untuk menjaga, ya, Mesir tidak akan sampai bertemu untuk mengganggu Israel. Ya. Akhirnya dalam bacaan itu kita tahu, begitu Israel injak dataran di seberang Tiberau, semua sudah naik. Allah bilang, Musa, angkat tongkat itu. Begitu angkat tongkat, laut yang tadinya seperti dinding tembok menyatu kembali.
dan habis. Firaun dan pasukannya. Itu yang saya bilang, bikin panitia ketonjalan ke sana. Pergi lihat yang dol habis. Sampai hari ini kita bisa lihat bukti sejarah masih ada. Ribuan tahun. Ya. Ribuan tahun. Hari ini bisa dilihat dengan mata kepala. Kereta-kereta masih bisa dilihat sampai hari ini. Bukti kalau Allah itu benar-benar dia real, dia nyata. Tidak usah Allah itu kita harus percaya baru waktu kita lihat baru percaya, tidak usah. Imani saja Allah. Saudara dan saya, kita tidak bisa melihat Allah. Dia terlalu kudus. Ya. Tetapi Alkitab mengingatkan, orang percaya itu hidupnya tidak ditentukan oleh nasib, tidak. Tetapi orang percaya itu hidupnya ditentukan oleh iman. Waktu Thomas tidak percaya, saya tidak percaya kalau saya tidak lihat lubang di tangannya, atau saya tusuk jari di dia punya lambung yang kena tombak, saya tidak percaya. Satu ketika pintu-pintu lagi terkunci, murid-murid di dalam, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Alkitab menulis semua dalam ketakutan dan pintu terkunci. Yesus dia muncul. Hai Thomas. Baru Thomas dia terkejut. Bukankah kau bilang kau melihat ini? Cobalah raba ini, lubang ini. Thomas bilang, ya Tuhan. Apa kata Yesus? Kau percaya karena kau melihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Jangan berjuang untuk cari, Tuhan saya rindu lihat kau, saya mau begini-begini. Tidak usah, percaya Alkitab. Sejarah-sejarah yang besar membuktikan ada Allah yang hidup. Tidak usah ragu lagi. Bukti ini sampai hari ini ada. Kalau matahari dia naik pagi, ya jangan membayangkan ini sudah biasa, sudah ribuan tahun. Memang betul. Tetapi matahari bisa naik sampai pagi dalam ketaatan sebuah benda ciptaan Allah. Ya, itu hanya karena Allah benar-benar dia ada. Bagi orang percaya, setiap aspek hidup ini, setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, ya, itu membuktikan kalau Allah itu dia ada. Makanya harusnya gereja itu luar biasa, ya. Orang-orang yang hidup tidak ragu, karena mereka punya pengalaman-pengalaman spiritual yang hebat. Setiap hari mereka lihat, mereka alami. Waktu mereka berdoa, mereka dapat jawaban, mereka dikuatkan. Ini yang Tuhan mau. Belajar dari kegagalan Musa dan Israel masa lalu, ya. Membuat kita, ya Tuhan, ya. Coba baca ayat 30 dan 31. Baca sama-sama. 3. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan kepada orang Mesir, maka terus apakah perlu lagi ada peristiwa-peristiwa baru kita takut Tuhan, kan? Kalau itu kita berdoa supaya ada gempa yang hebat lagi. Begitu kan? Kan tidak. Tidak perlu lagi hanya untuk percaya Tuhan harus ada korban lagi,
harus ada tragedi lain, kan tidak perlu. Tapi kalau kita tidak dengan standar yang Allah inginkan, Allah akan turun tangan dan membuktikan Dia adalah Allah, dan banyak peristiwa akan terus terjadi. Haruskah begitu? Harus dengan koreksi, dengan teguran dulu, baru kita percaya. Wahyu bilang, ya, itu bisa terjadi hanya karena Allah begitu mengasihi orang yang percaya kepada Dia. Coba buka Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Mari, Wahyu pasal 3. Coba, supaya kita tahu, ya, ini masukan, ini koreksi. Tidak harus tunggu dulu hal-hal yang harus terjadi baru kita percaya. Baca sama-sama Wahyu 3 ayat 19. Sama-sama. 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak-bapak, ibu saudara, kalau rayon gajah putih tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh, Allah akan turun, dan hanya karena Dia mengasihi rayon ini, Dia akan tegur, bahkan Dia akan hajar. Ini firman Allah. Ya, jangan kaget apa-apa terjadi baru, oh iya, aduh Tuhan, ampuni, tolong saya. Lebih baik clear sudah, tempo. Halo. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Ya. Tetapi kalau betul-betul relakan hati dan bertobat, maka semuanya indah, clear. Ya. Tetapi kalau masih main-main lagi, nah itu peristiwa itu akan terjadi. Ya. Teman kami pengusaha besar di kota Jayapura, dia bilang, aduh Pak Pendeta, saya ini sudah 14 hari. Kenapa? Saya tidur di mobil. Maksudnya, aduh, sebab ini gempa bumi terhabis-habis ini. Terus kenapa tinggal di mobil? Pak Pendeta, jangan sampai pas di rumah baru subuh kah gempa hebat dia rubuh. Aduh, saya ini masih ada usaha ini. Saya cuma bilang, Bapak ambil hikmatnya. Ada apa dengan kota Jayapura? Bagaimana dengan rayon gajah putih? Apa kita perlu teguran Allah? Ya, bahkan bisa saja, ya, Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia tulis hajar. Hajar itu, wow. Apakah kita harus sampai selevel itu? Allah harus koreksi, Allah harus tegur dengan cara itu. Saya kira tidak perlu. Mari jalani hidup ini. Hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Allah, terbuka, Tuhan ampuni dan clear sudah. Ya. Tidak usah kita lihat rayon lain atau lihat jemaat lain atau lihat masyarakat lain. Bapak koordinator, teman-teman penatua Siamas, kita urus saja yang ada di lingkungan. Sebelum nanti ada apa-apa lagi yang Tuhan lakukan. Lebih baik kita clear sudah. Tidak ada yang susah kan? Ya. Justru nanti kita akan lihat hal-hal yang besar akan terjadi. Ya. Yang tidak mungkin itu dimungkinkan. Ya. Sebab Tuhan mau memakai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Tidak mungkin Tuhan lihat kamu dengan kita dengan keadaan begini baru mau menjadi berkat bagi orang lain. Tidak. Sementara kita mau bersaksi itu orang bilang baru kau sendiri. Bagaimana kepada Allah yang kau bilang hebat? Itu. Mari pulang dari persekutuan ini. Kita lebih serius. Saya sempat cerita di jemaat sini ya. Untuk mama-mama yang pikul bakul berjalan 6 kilometer. Itu
keluarga PKI yang diabaikan oleh negara di masa lalu. Peristiwa 65 di Sungai Bengawan Solo, antara Solo dan Jogja. Ya. Tapi gereja masuk dan mengingatkan dan bilang, sudah, forget it, yang lalu, lupakan. Lihat, pandang dan lihat. Hari ini kalian punya nasib tidak diperhatikan, tetapi sorga memperhatikan. Kalian punya nasib tidak ditentukan oleh keadaan hari-hari ini, tetapi nasib kalian ditentukan oleh percaya kamu. Ya, dan masyarakat yang ada di sekitar situ tidak terlalu banyak, sekitar 300-an orang yang di lereng-lereng Gunung Kidul. Ya. Berjuang, gereja masuk, mulai bina dan mulai kuatkan. Berjuang. Bapak Ibu tahu, ya, hari ini profesor-profesor di Gajah Mada, ya, bahkan pernah jadi rektor Universitas Gajah Mada, itu anak-anak pembuangan PKI, karena bapak mamanya yang berubah di dalam cara pandang. Ya. Hidup ini tidak ditentukan oleh nasib, tapi hidup ini ditentukan oleh percaya. Ya. Mari kita lihat kita punya anak-anak ini. Besok kita rambut putih, besok kita sudah usia, atau bahkan kita sudah tutup mata. Tapi kita lihat 15, 20, 30 tahun gajah putih ini, oh beda. Ya. Orang-orang besar, bisa saja jenderal, pemimpin-pemimpin negeri ini, bisa ada asal dari gajah putih. Bisa. Karena mengenal siapa itu Allah. Amin. Amin.